Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian Ramadan yang penuh berkah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Allah masih memberikan kepada kita napas untuk dapat menikmati bulan suci Ramadan dengan menghiasinya dengan berbagai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik dapat kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah pengajian bulan suci Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan puasa Ramadan yang sedang kita laksanakan pada bulan kali ini, salah seorang hujjatul Islam, imam terkenal yaitu Imam Al-Ghazali, dalam salah satu karya legendaris beliau yaitu kitab Ihya Ulumuddin, membagi puasa yang tengah kita lakukan dengan 3 tingkatan. 3 tingkatan puasa ini mudah-mudahan jadi cerminan bagi kita sampai sejauh mana kualitas puasa yang kita lakukan hari ini. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, tingkatan yang pertama yang disebut dengan tingkatan puasanya puasa umum. Apa itu yang disebut dengan puasa umum? Puasa umum adalah puasa yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat. Puasanya, ciri-cirinya adalah puasanya hanya sekedar menahan rasa lapar dan haus saja, menahan syahwatnya saja. Artinya puasanya hanya sebatas puasa perut saja. Dia hanya meninggalkan makan saja. Dia hanya mengalihkan waktu makan saja. Ini adalah puasa yang pertama. Tingkatan yang kedua, Imam Al-Ghazali mengatakan itu adalah tingkatan puasa khusus. Apa itu tingkatan puasa khusus? Tingkatan puasa khusus adalah tingkatan puasa di mana seorang mukmin melakukan puasa tidak hanya sebatas menahan rasa lapar, rasa haus saja, tetapi yang dia lakukan, dia ajak jawarih anggota tubuhnya untuk berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Matanya diajak untuk berpuasa kepada Allah dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinganya diajak untuk berpuasa untuk tidak mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Telinganya diperdengarkan, digunakan untuk mendengarkan sesuatu kebaikan dan kebajikan. Tangannya digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang dapat melahirkan kebajikan. Kakinya dilangkahkan untuk menuju mardhatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tingkatan puasa yang kedua, yaitu adalah puasa khusus. Untuk tingkatan yang ketiga, Imam Al-Ghazali mengatakan itu adalah tingkatan khususul khusus. Apa itu tingkatan puasa khususul khusus? Orang beriman yang melakukan puasa khususul khusus adalah dia tidak hanya sekedar menahan perutnya saja, tidak makan dan tidak minum, tidak hanya sekedar anggota tubuhnya yang hendak berpuasa, lebih daripada itu adalah hatinya, qalbunya dia ajak untuk berpuasa, qalbunya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadikan Ramadan adalah sebagai wasilah untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu detik pun dia tidak biarkan hatinya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan melahirkan ketenangan dalam batinnya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah lah hati kita akan menjadi tenang, kepada
akan menjadi tenang dalam menjalani kehidupan ini. Puasa khusus hatinya senantiasa berzikir kepada Allah. Dia melihat ayat-ayat kebesaran Allah, baik ketika melihat ayat Al-Quran ataupun ayat kauniyah. Ayat kauniyah berkaitan dengan tanda-tanda kebesaran Allah yang berada di langit dan di bumi. Dia memperhatikan siang dan malam sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan pikirannya. Hatinya, pikirannya dijauhkan dari segala hal-hal duniawi. Bukan berarti dia menghindar dari segala duniawi. Dia menjadikan dunia itu adalah sebagai mazra'atul akhirah, sebagai ladangnya untuk meraih kebahagiaan akhirat. Dia menjadikan dunia hanya sekedar berada di tangannya, tidak sampai masuk ke dalam hati dan pikiran. Jamaah, pengajian Ramadan yang penuh berkah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan tausiah singkat ini kita sebagai seorang mukmin yang tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini, kita dapat mengukur sampai sejauh mana kualitas puasa kita. Jangan sampai puasa yang kita lakukan hanya sekedar puasa yang biasa-biasa saja, yang hanya sekedar tidak makan dan tidak minum saja. Lebih daripada itu, bulan Ramadan yang penuh berkah ini, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan dilipat gandakan pahala ini, mari kita upgrade keimanan kita, kita upgrade ketakwaan kita. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan kualitas puasa kita. Hati kita ajak puasa, pikiran kita ajak puasa, anggota badan pun kita puasa, sehingga tujuan puasa yaitu la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa benar-benar dapat kita gapai, yaitu takwa yang sesungguhnya. Takwa yakni ketika kita mampu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu meninggalkan segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah pengajian bulan suci Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sifat istiqamah untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini, dan kita semuanya mendapatkan gelar husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bila ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ada salahnya itu dari kesalahan dan kebodohan pribadi. Khudmas sofa' wada'ma kadar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.